Semenjak Cortex diluncurkan di awal Januari 2025, banyak sekali problem dalam pengimplementasiannya. Yang pertama karena memang sistem Cortex itu masih baru diluncurkan dan banyak trial error. Yang kedua, masih bingungnya masyarakat dengan pengimplementasian Cortex karena minimnya sosialisasi gitu ya. Meskipun kemarin sempat ada sosialisasi, tapi kenyataannya menurut saya begitu berbeda dengan kenyataan yang terjadi sekarang yang sudah diluncurkan gitu ya. Permasalahannya salah satunya yaitu terkait input faktur pajak keluaran ya. Ketika akan input secara manual satu persatu itu membutuhkan waktu yang amat sangat lama menurut saya. Terlebih lagi bagi perusahaan yang menghasilkan faktur pajak dalam sehari itu bisa puluhan bahkan ratusan gitu ya. Apalagi nanti kalau sampai sebulan bisa sampai hampir 1000 mungkin ini ya kalau seperti itu. Maka tidak mungkin kan harus impor secara manual. Ya, jadi kalau impor manual membutuhkan waktu yang lama, berarti ada opsi yang kedua yaitu dengan cara impor XML. Jadi untuk perusahaan yang membuat faktur pajak yang banyak bisa dengan cara impor XML. Tapi ternyata ada kendala juga. Ketika membuat faktur pajak itu banyak konsultan pajak maupun masyarakat yang mengeluhkan, ini kenapa NPWP sudah benar, NIK sudah benar, tapi kok ada NITku pembeli tidak valid, ini apa alasannya gitu ya. Lalu sudah mengikuti tutorial dari berbagai video-video di YouTube, ternyata masih salah juga. Nah, kalau Anda punya masalah seperti itu, ya simak video saya sampai selesai. Yang pertama, Anda buka dulu aplikasi Cortex, kemudian hubungkan dengan perusahaan Anda atau istilahnya impersonating ya. Kalau sudah, Anda klik faktur, kemudian faktur pajak keluaran. Kalau sudah, impor data. Terus cari gitu ya. Oh ya, sebelumnya pastikan Anda sudah mendownload gitu ya. Mendownload format Excel-nya yang untuk diubah ke XML. Kemudian Anda juga harus download konverternya gitu ya. Bagaimana cara downloadnya Anda bisa lihat di video saya yang lainnya atau mungkin referensi dari video di teman-teman yang lain gitu ya. Jadi saya langsung saja, saya sudah buat terkait Excel-nya. Kemudian Excel-nya sudah saya buat, harus saya converter. Jadi di sini ada converter Excel to XML Cortex ya. Jadi ini saya download di pajak.go.id. Jadi saya harus ubah dulu Excel yang sudah saya buat ke dalam XML. Kalau sudah, pilih faktur pajak keluaran, kemudian simpan. XML berhasil disimpan ya. Kemudian klik OK. Kita minimize saja. Kalau sudah, kita hubungkan ya. Saya ulangi tadi, kalau sudah diubah ke converter XML, kemudian kita impor data, terus kita cari impor XML yang mana yang akan kita tuju ya. Saya gunakan yang ini, klik open. Nah, di sini pun juga loadingnya lumayan lama ya, kadang kita membutuhkan ekstra kesabaran. Nah, ini lumayan cepat ya, kebetulan ini ya. Kalau sudah, kita cek ini ya, XML monitoring. Nah, jadi impor kita apakah sukses atau gagal. Kalau nanti gagal, salahnya itu di mana? Itu yang membuat kita pusing ya. Kita klik. Ya, ini masih validating data, berarti dia masih proses berpikir ya, masih proses olah data. Kita refresh saja. Kita cek lagi, masih juga. Kita cek lagi, masih validating data juga. Ya, begitulah ya. Jadi Cortex masih tahap pembenahan ya. Jadi perbaikan, pembenahan terus-menerus karena masih banyak yang harus diperbaiki sana-sini, banyak komplain di sana-sini, dan kita pun sebagai pengguna Cortex juga harus sabar gitu ya. Nah, di sini dua fakturnya itu file ya, gagal. File
validation, berarti gagal divalidasi. Kenapa? Kita cek di simbol mata satu ini. Serem ya, mata satu. Yang pertama adalah nomor 17 itu lah, kita ada nggak bisa menentukan ya, ketika kita impor banyak faktur pajak, kita nggak tahu baris ke 17 itu barisnya mana. Padahal saya tuh cuma input 2 faktur pajak di mana memang barisnya itu ada sekitar 15 tapi itu sampai 20 gitu ya. Di sini the element text invoices invalid child element buyer name list ya. Jadi mungkin istilahnya ini ada yang salah, saya nggak tahu mana yang salahnya ya. Kita harus cek satu persatu. Kemudian adalah NITKU pembeli tidak valid. Nah, ini kenapa NITKU tidak valid padahal sudah benar gitu ya. Ya, jadi kita cek salahnya di mana. Dari pengalaman saya, NITKU pembeli tidak valid itu karena khusus untuk orang pribadi yang ber-NPWP, kita tidak menggunakan NPWP-nya, tapi kita menggunakan NIK ya. Jadi perlu digarisbawahi. Jadi NPWP itu digunakan untuk WP badan perusahaan gitu ya. Kita bisa menggunakan input atau impor XML-nya menggunakan NPWP. Tapi kalau kita membuat ya nama pembeli itu adalah intinya mau mengimpor nama pembeli, berarti jangan gunakan NPWP meskipun dia sudah memiliki NPWP, tapi menggunakan NIK ya. Jadi di sini harus digarisbawahi, kalau Anda input informasi klien atau pembeli atau penjual dia adalah orang pribadi, maka gunakan NIK. Atau Anda butuh minta 2 data, NPWP dan NIK. Kenapa? Karena di konteks ini membacanya tidak menggunakan NPWP untuk orang pribadi, tapi menggunakan NIK. Meskipun NIK-nya sudah diaktifkan menjadi NPWP, meskipun dia sudah sah memiliki NPWP. Gitu, jadi membedakannya. Nah, taunya dari mana? Saya taunya dari sini ya. Saya awalnya juga bingung gimana ini ya. Terus saya ceklah dengan cara manual. Ya, saya buat dengan cara manual, buat faktur pajak. Ya, saya coba masukkan nomor NPWP-nya, ternyata NPWP-nya tuh dianggap error, tidak valid, padahal NPWP-nya tuh benar gitu ya. Ya, tapi begitulah ya. Banyak yang mengatakan ada meme-meme yang muncul di media sosial itu mengatakan ternyata tidak hanya wanita aja yang selalu benar, ternyata pajak pun juga selalu benar gitu. Ya itulah keluh kesah masyarakat. Nah ini dia susah kayak gini ya. Nah kita tuh cuma mau buat faktur pajak tapi muter-muter terus. Maaf Rizky ya, ternyata ketika saya mau mencontohkan mengecek NPWP orang pribadi itu error atau tidak valid itu ternyata tidak bisa ya, karena dari tadi saya mau input faktur pajak manual di sini ya masih muter-muter hampir 20 menit gitu ya, saya nggak sabar gitu ya. Jadi ininya kemarin sudah saya coba ngecek apa yang salah dari file impor saya yang XML gitu ya, ternyata ada NITKU tidak valid deh. Setelah saya cek secara manual, saya buat faktur pajak manual di sini, kan itu harus input NPWP dulu ya. Nanti dari NPWP itu akan terdeteksi siapa namanya, alamatnya, emailnya. Nah, ketika saya input NPWP orang pribadi, ternyata mereka mengatakan error gitu ya, NPWP tidak valid. Kenapa gitu ya? Terus saya ubah opsi gitu ya, menggunakan NIK. NIK-nya saya masukkan, ternyata baru terdeteksi. Jadi dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa kalau orang pribadi gunakan NIK ya, jadi pastikan gunakan NIK. Jadi ketika Anda pengusaha, kemudian Anda bekerja sama dengan orang pribadi, maka Anda butuh 2 langsung ya. Data yang Anda minta itu NPWP dan NIK gitu ya. Ini saya contohkan untuk import data yang saya sudah ubah gitu ya. Jadi saya di sini tidak menjelaskan bagaimana cara input Excel-nya bagaimana Syahadata, karena di YouTube sudah banyak ya yang membuat konten terkait bagaimana membuat data Excel untuk import XML ya. Jadi saya langsung saja. Jadi pada intinya tadi, ketika NITKU pembeli tidak valid, berarti solusinya adalah NPWP orang pribadi gunakan NIK ya, meskipun dia sudah benar-benar memiliki NPWP.
Jadi saya coba menggunakan import ya. Yang ini tadi masih menggunakan NPWP. Saya coba dulu ubah converter ya, Excel-nya saya ubah ke XML. Ya, yang terakhir ini sudah saya ubah ke, yang awalnya NPWP sudah saya ubah ke NIK. Bagaimana? Apakah masih bermasalah? Kita cek terlebih dahulu. Sukses upload XML, tapi untuk ngecek di XML monitoring itu tidak bisa otomatis. Kita perlu refresh dulu supaya Cortex-nya berpikir. Karena Cortex-nya masih pusing guys, gitu ya. Mereka masih adaptasi, apalagi kita gitu ya. Adaptasinya habis-habisan. Ya kan? Kita cek. Di sini masih validating data. Oke, kita refresh lagi. Kita cek lagi, masih juga. Refresh lagi. Masih juga. Nah, di sini saya cuma import 2 faktur pajak. Barisnya ada. Jadi dari satu faktur pajak itu ada 5 item barang atau mungkin lebih gitu ya. Jadi dari 2 faktur pajak itu ada kurang lebih 15 item barang. Nah, tapi masih kayak validasinya lama banget gitu ya. Apalagi kita mau input ratusan bahkan ribuan gitu ya bagi perusahaannya, skala besar pastinya. Tuh kan, ini lagi kan. Come on. Masih belum juga. Ya, berhasil kan? Creating invoice finish. Jadi di sini kalau yang tadi saya di yang nomor 2 ini saya mengalami gagal impor faktur pajak XML. Kenapa? Karena kasusnya saya masih menggunakan NPWP orang pribadi. Ya, jadi di Cortex itu orang pribadi tidak terbaca NPWP-nya, yang terbaca adalah NIK. Terus saya ubahlah gitu ya Excel saya yang tadi menggunakan NPWP orang pribadi, saya ganti NIK. Kemudian kalau sudah saya input lagi, saya coba, ternyata sukses. Ya, tidak ada perkataan NIK-ku pembeli tidak valid. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi masukan ya, bisa menjadi solusi dari permasalahan teman-teman semua. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.